Tepat di detik ini, di balik tirai-tirai kehidupan yang tak terlihat, sebuah rahmat mungkin sedang termanifestasi dengan karunia kebenaran ilahi. Pintu-pintu rahmat sedang terbuka untuk melindungi seseorang dari orang yang tampak sangat dekat, namun niatnya jauh dari kebenaran, dan kebenaran itu yang akan disadari dengan ketajaman batin akan membawa ruh kepada perenungan yang mendalam. Wahai jiwa yang mendambakan ridho kebenaran, dengarkanlah kata-kata ini dengan segenap hatimu. Karena kata-kata yang hadir di hadapanmu saat ini bukanlah kebetulan, melainkan sebuah keselarasan ilahi. Ini bisa menjadi sarana kebangkitan yang terbuka di hadapanmu sebagai manifestasi takdir ilahi. Syekh Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi yang agung berkata, di alam semesta ini tidak ada satu daun pun yang jatuh di luar kehendak ilahi, dan tidak ada satu pertemuan pun yang sia-sia. Tanpa memisahkan hati dari kebenaran ini, ikutilah baris-baris penuh hikmah ini dengan seksama. Karena hikmah yang akan segera dipahami memiliki kekuatan untuk mengubah cakrawala hati, jalan, dan cara pandang terhadap dunia sekitar menjadi lebih baik. Di lauh mahfuz, takdir setiap jiwa telah tertulis, dan hari ini sebuah bagian yang akan membuat ruh lebih terjaga hadir di hadapanmu. Semakin kebenaran-kebenaran ini direnungkan dengan karunia Tuhan kita, mungkin semakin disadari beban yang selama ini menyita modal kehidupan. Karena inilah orang yang dekat, yang dikenal, namun benih-benih niatnya tidak tumbuh dari kemurnian dan cahaya. Ia tampak sangat dekat, namun kedekatan itu hanya membawa kebingungan, beban tak terlihat, dan kelelahan spiritual ke dalam kehidupan. Ketika hakikat keadaan ini dipahami dengan mata hati, mungkin akan terjadi guncangan batin. Karena keadaan ini tidak asing bagi siapapun. Namun, sebelum segalanya menjadi sepenuhnya nyata, ketenangan harus dijaga. Hati harus dibiarkan lapang. Karena setiap kata yang mengalir ke hati saat ini adalah bagian dari penemuan dan pemahaman agung yang dihamparkan oleh Allah yang Maha Tinggi. Tetaplah di sini tanpa mengalihkan perhatian dan renungkanlah rahasia ini. Karena kebenaran yang ada di sini bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Yang sedang dibicarakan adalah takdir, tujuan penciptaan, dan pelajaran spiritual yang harus diambil menghadapi tipu daya nafsu. Setiap detik yang kau habiskan di sini, tirai-tirai pemahaman hikmah ilahi semakin terbuka. Jangan anggap ini kebetulan. Ini terdengar. Karena Sang Pencipta yang Maha Tinggi ingin menunjukkan kepada hati, melalui ilham, apa yang tidak bisa dilihat secara zahir. Ia telah menentukan setiap momen sejak azali. Ia adalah Dia yang mengetahui secara batin, yakni sisi dalam dari sebuah perkara, apa yang tidak dapat dilihat secara zahir oleh pandangan manusia yang terbatas. Sebenarnya, ruh telah merasakannya. Ada tanda-tanda yang dikirimkan. Ada bisikan-bisikan batin, ada rasa sesak di hati yang coba diabaikan. Hari ini tirai itu terangkat, dan Allah yang Maha Tinggi mengilhamkan kebenaran ini ke dalam hati. Ia sedang melindungi hambanya dari seseorang yang mungkin jauh lebih dekat dari yang dibayangkan. Janganlah tergesa-gesa. Jika bertindak sebelum waktunya, pelajaran berharga yang telah disiapkan untuk momen ini bisa terlewatkan. Dengarkanlah dengan sabar hingga akhir. Jagalah mata hati tetap terbuka agar yang tersembunyi menjadi terang benderang. Tanyakanlah, mengapa tanda ini muncul tepat hari ini di hadapanku? Karena ada ujian spiritual dan rahasia karunia yang tidak terlihat, namun sangat kuat di sekitarmu yang harus segera diperhatikan. Ini bukan ujian orang lain. Ini sepenuhnya adalah perjalanan evolusi dan pematangan dirimu sendiri. Ada seseorang yang menampilkan senyum ramah di wajahnya, namun menyimpan niat yang sama sekali berbeda di hatinya. Kata-katanya semanis madu,
namun menyembunyikan racun di baliknya. Ia berpura-pura menunjukkan minat dan dukungan, namun secara diam-diam menanamkan benih keraguan dan kekacauan ke dalam rohmu. Ia tampak seperti sahabat, seperti teman seperjalanan, namun keberadaannya adalah sumber yang merusak tatanan spiritual. Allah yang melihat dan mengetahui segalanya dengan sempurna melihat apa yang tidak bisa terlihat karena niat baik. Sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Arabi dengan hikmah yang diambilnya dari hadits agung itu, Allah yang Maha Tinggi tidak memandang rupa, melainkan memandang rahasia-rahasia di kedalaman hati, dan alam langit tidak pernah tertipu oleh penampilan lahiriah. Itulah sebabnya karunia kebenaran datang menolong sebelum perangkap itu menutup. Rasa merinding yang kamu rasakan di dalam dirimu saat ini bukanlah ketakutan. Itu adalah getaran yang diberikan oleh ruh yang mengenali kebenaran. Berkali-kali perasaan yang muncul di hati mencoba memperingatkan. Namun keinginan murni untuk melihat kebaikan dalam diri itu meredam suara mata hati. Tetapi hari ini ilham yang lahir di hati jauh lebih jernih. Jangan tinggalkan perjalanan hikmah ini di tengah jalan. Apa yang akan datang sebentar lagi tidak hanya akan mengejutkan. Pada saat yang bersamaan, ia akan membebaskan ruh sepenuhnya. Ketika hakikat orang itu menjadi jelas di hati, semua kabut di pikiran akan sirna dan digantikan oleh cahaya yang jernih. Momen ini adalah titik balik dalam kehidupan. Dengarkanlah, ketika Allah yang Maha Tinggi memperingatkan, itu bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyelamatkan. Kesadaran ini bukan hukuman, melainkan perlindungan dan pemeliharaan ilahi. Teruslah mendengarkan dengan seksama, karena kebenaran hendak muncul ke permukaan. Dan ketika kebenaran itu termanifestasi, akan terlihat bagaimana teka-teki yang tak bisa dimaknai dalam kehidupan terpecahkan, dan bagaimana kepingan-kepingan tersusun sempurna di tempatnya. Orang itu dengan kata-kata dan perilakunya berusaha menghentikan kemajuan spiritual, mengotori langkah-langkah, dan menyentuh keberkahan yang telah diberikan sebagai hak ilahi kepada manusia. Namun Allah tidak akan mengizinkan hal ini. Perlindungan dan rahmat ilahi telah termanifestasi. Para malaikat hafazah, penjaga spiritual yang sering disebutkan Ibnu Arabi dalam karyanya, telah ditugaskan di sisi Allah untuk melindungi orang-orang beriman. Kelelahan aneh yang dialami belakangan ini, ketidakfokusan tanpa sebab, dan penyempitan spiritual adalah pantulan dari dengki dan pandangan jahat yang berusaha menghalangi nikmat-nikmat. Namun ia tidak berhasil. Kamu masih berdiri tegak, dan ini sama sekali bukan kebetulan. Karunia ilahi sedang bekerja. Hari ini pertempuran tak terlihat itu berakhir. Tetaplah di sini dan saksikanlah manifestasi ini. Apa yang akan terungkap sebentar lagi bukan hanya identitas seseorang, melainkan keagungan perlindungan ilahi yang sejak awal telah ada padamu. Setiap rencana tersembunyi akan dibatalkan. Setiap kebohongan yang diucapkan akan tumbang. Apapun yang dibangun secara diam-diam dalam kegelapan akan rata dengan tanah. Karena Allah adalah Dia yang mengeluarkan apa yang dilakukan dalam kegelapan ke dalam cahaya. Ia membuat hati merasakan bahwa tidak perlu takut, bahwa Tuhan berada di sisi hambanya, bahwa Ia membersihkan sekitarnya, mencabut kebohongan dan kepura-puraan dari kehidupan agar bisa melangkah dengan bebas, jauh dari kepalsuan. Perdalamlah perenungan, karena kelalaian itu sedang sirna dan ruh merasakannya secara mendalam. Orang yang Allah peringatkan melalui tanda-tanda itu tidaklah jauh, ia sangat dekat, bahkan mungkin terlalu dekat. Perlahan-lahan ia mempengaruhi jalan dan keputusan-keputusan. Namun kehendak ilahi telah menetapkan hukumnya dan waktu kebenaran telah tiba. Yang tersembunyi akan menjadi nyata. Ketika hakikat orang tersebut jatuh ke dalam hati, mata hati akan terjaga
dan kebenaran akan muncul ke permukaan tanpa memerlukan usaha apapun. Langkah-langkah akan diperbarui, keputusan-keputusan akan berubah, dan kedamaian mendalam yang telah hilang itu akan kembali. Janganlah melihat ini hanya sebagai sebuah peringatan. Ini adalah keselamatan. Ini sudah diketahui dari dalam. Pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan kata-katanya, keheningan berat yang menyempitkan jiwa, percakapan-percakapan yang meninggalkan rasa aneh. Semuanya adalah tanda-tanda. Para malaikat kiraman katibin mencatatnya, pandangan ilahi menyaksikannya, dan kini Allah menghamparkannya di hadapanmu untuk menguatkan ruh. Tetaplah tenang di sini. Cahaya hendak menerangi apa yang ada di balik tirai kelalaian. Orang itu membawa dua wajah. Satu adalah topeng palsu yang ditunjukkan kepada dunia luar, yang lain adalah niat sebenarnya yang disembunyikan. Sementara kata-kata ketenangan dan persahabatan mengalir dari mulutnya, ia secara diam-diam merajut kebingungan. Namun ia lupa bahwa hamba-hamba pilihan Allah tidak akan pernah sendirian. Karunia kebenaran selalu campur tangan sebelum musuh menutup jebakannya. Wahai jiwa, bukalah hatimu. Segalanya hendak terungkap, dan ketika kamu menyadarinya, mata hati akan bersinar dengan kekuatan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Sedang melewati kebangkitan spiritual yang mendalam. Kini segalanya mulai menemukan makna. Allah sedang membebaskan manusia dari sebuah perbudakan yang menyamar sebagai kasih sayang. Ia memutus ikatan-ikatan yang tidak lahir dari cinta ilahi, yang terjalin dengan hasrat gelap nafsu. Ia membebaskan ruh agar bisa berjalan menuju tujuan penciptaannya. Seorang mukmin terlalu besar untuk terjebak dalam kepalsuan dan nafsu duniawi. Bersabarlah, ikutilah bimbingan spiritual ini. Kebenaran jauh lebih dekat dari yang dibayangkan, dan ketika kamu memahaminya, akan dimengerti mengapa hikmah Allah menahan di sini hari ini. Ini bukan deretan kata-kata biasa. Ini adalah petunjuk ilahi. Ambillah napas dalam-dalam dan pasrahkanlah diri. Kebenaran yang datang ini tidak hanya akan membawa kesadaran, ia juga akan membawa kebebasan bersamanya. Jangan lupakan ini, wahai musafir kebenaran. Ketika Allah mengungkapkan sesuatu, ia melakukannya bukan untuk menyakiti, melainkan untuk melindungi. Ia menghadapkan bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk memberikan kesembuhan. Kini tidak lagi berjalan dalam bayang-bayang dan kebohongan. Ikutilah hikmah ini hingga akhir, karena akhir dari proses ini akan menunjukkan bagaimana takdir ilahi termanifestasi untuk keselamatan hamba. Jangan terburu-buru. Dengarkanlah setiap kata dengan hati. Momen ini sangat berharga. Allah mengilhamkan kebenaran ini ke dalam hati dan mempersiapkannya untuk kebenaran agung yang akan mengubah segalanya. Hakikat orang itu hendak bergema di dunia batin, dan ketika itu terjadi akan dikatakan, "Kini aku mengerti mengapa aku diperingatkan." Fokuslah, mungkin di awal diharapkan ia akan membawa kebaikan. Namun hikmah ilahi memberitahu bahwa ini adalah ujian untuk mengukur ketajaman dan mata hati. Kehadirannya bukanlah pertemuan yang kebetulan. Itu adalah pelajaran spiritual. Ia berhasil mendapatkan kepercayaan dan tampak tulus. Namun, sebagaimana yang disabdakan Ibnu Arabi, niat-niat yang disembunyikan di batinnya kini sedang diungkapkan dengan kekuasaan kebenaran. Jangan menyerah, tetaplah di jalan kesadaran ini. Setiap perasaan ketidakpercayaan yang dirasakan adalah ilham dari kebenaran kepada hati. Setiap jarak yang tidak bisa dimaknai adalah persiapan Allah untuk momen ini. Ada rahasia-rahasia yang terkait dengan orang itu, percakapan-percakapan yang belum pernah terdengar, aliansi-aliansi yang tidak diketahui, dan kata-kata yang bahkan tidak bisa dibayangkan. Allah ada di setiap bisikan, dan kini segalanya sedang naik ke permukaan. Jangan takut, jangan terputus dari kebenaran. Karena penemuan ini akan membebaskan ruh.
Kebenaran akan memutus semua rantai tak terlihat yang mengikat manusia. Untuk sesaat mungkin jiwa terasa perih, nafsu mungkin akan protes. Namun setelahnya, kedamaian yang belum pernah dirasakan sebelumnya akan menyelimuti hati. Karena akan dipahami betapa dengan penuh kasih, Sang Pencipta yang Maha Tinggi telah melindungi hambanya sejak semula. Akan terlihat bagaimana para malaikat hafazah, tentara-tentara tak terlihat itu, membangun tembok dari cahaya antara manusia dan jebakan yang hendak menyelimutinya. Jangan terburu-buru, tunggulah dengan tenang. Kebenaran belum pernah sedekat ini. Wahai jiwa, bersiaplah untuk terungkapnya sebuah rahasia besar. Jangan pernah takut, belum pernah sedekat ini berada pada tempat tujuan yang indah yang telah diperuntukkan takdir pada tujuan ilahi itu. Kebenaran akan merobek keheningan dan bergema di dalam rohmu. Allah menunggu tepat momen ini untuk menunjukkan apa yang tersembunyi. Setiap keraguan yang dirasakan adalah sebuah peringatan ilahi. Kegelisahan batin mengenai hal-hal yang tidak berjalan baik adalah utusan dari alam gaib. Kini, semua kepingan sedang bersatu dan mengungkapkan gambaran besar. Tetaplah dalam kedamaian. Apa yang akan terjadi bukanlah untuk merugikan manusia, melainkan untuk kebebasan mutlaknya. Orang itu bukanlah orang asing. Sebaliknya, ia adalah seseorang yang dekat, dengan suara yang familiar dan wajah yang dapat dipercaya. Namun hikmah ilahi menunjukkan bahwa Tuhan sedang menyelamatkan hambanya darinya. Kata-katanya tidak tulus, janjinya tidak diberi makan oleh cahaya ilahi, dan hatinya tidak berdenyut dengan kebenaran. Allah melihat apa yang disembunyikannya, dan kini ini akan terlihat. Amati dengan seksama hingga akhir. Karena ketika hakikatnya diterangi oleh cahaya, setiap detail, setiap gerak-gerik, setiap perasaan yang dialami akan diingat kembali dan akan dipahami mengapa diperingatkan. Ini adalah sebuah kebangkitan. Ini adalah keselamatan dan penyembuhan spiritual. Tanda-tanda ilahi tidak muncul tanpa alasan. Ini dilakukan hari ini untuk melindungi hamba, memurnikannya, dan membebaskannya dari segala ikatan yang bukan berasal darinya. Jangan alihkan mata hati. Kebangkitan itu sedekat tarikan napas. Kebenaran hendak termanifestasi. Kebenaran tidak lagi tersembunyi. Sang Pencipta yang Maha Tinggi seolah mengabarkan bahwa Ia telah menyelamatkan hambanya dan tidak akan membiarkannya jatuh ke dalam jebakan yang menyamar sebagai kasih sayang. Kamu berada di depan pintu terakhir, dan di balik pintu itu ada sebuah kebenaran yang akan mengubah segalanya. Pikirkanlah berapa kali sesuatu yang aneh terasa dalam suaranya, pandangannya, keheningan-keheningan penuh makna itu. Itu adalah tanda-tanda yang dikirimkan kepada mata hati. Kini kunci mata hati telah tiba di tangan. Jangan terburu-buru maju ke depan. Sesuatu yang besar hendak terjadi. Kebenaran ini datang bukan untuk melukai, melainkan untuk memutus rantai-rantai. Ketika kebenaran itu lahir dalam rohmu, akan terlihat bagaimana ia berjalan, bagaimana ia mendapatkan kepercayaan, dan bagaimana ia bersembunyi di hadapan mata. Namun, kini topeng itu sedang jatuh, dan dengan izin Tuhan, ketika itu jatuh, kebenaran akan bergema di dalam ruh seperti guntur. Jebakan runtuh, kepalsuan rata dengan tanah, dan keadilan ilahi termanifestasi. Karunia kebenaran tiba tepat pada waktunya untuk melindungi takdir. Ibnu Arabi berkata, kalam memiliki kekuatan yang menyusun ruh. Ruh yang tertata dan tersucikan bergerak dengan mudah dan selaras dengan takdir ilahi, bukan malah terjerumus dalam perlawanan dan pertengkaran yang tidak perlu. Oleh karena itu, harus segera memulai proses pemurnian spiritual itu. Pertama, dengan jujur tinjaulah perjanjian-perjanjian, sumpah-sumpah, dan janji-janji
yang telah dibagi di masa lalu. Untuk membebaskan ruh dari beban-beban yang masih menggantung itu, hal-hal yang belum selesai dan belum dihalalkan harus diakhiri. Kedua, ibadah-ibadah dan amal-amal spiritual yang sehat harus dibangun kembali. Harus dialokasikan waktu yang tertentu dan jelas untuk sholat, doa, zikir, dan wirid. Dengan demikian, hati dan pikiran tidak akan berkeliaran tanpa arah dan tujuan. Sebaliknya, akan menemukan struktur dan keseimbangan ilahi. Ketiga, apa yang dialami hanya boleh dibagikan kepada seorang kepercayaan yang benar-benar bisa dipercaya. Seorang ahli irfan yang memiliki rasa takut kepada Allah dan hanya sebatas yang diperlukan. Pembagian ini bukan untuk bergosip atau menyebarkan fitnah, melainkan untuk bersaksi, mendapatkan dukungan spiritual, dan menerima doa kebaikan. Keempat, harapan-harapan akan permintaan maaf dan penjelasan yang mungkin tidak akan pernah datang, itu harus diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Jangan lupa bahwa tidak setiap kebenaran datang dengan permintaan maaf. Beberapa kebenaran hanya ada untuk kemajuan seseorang dan untuk terbebas dari ikatan-ikatan itu. Sekarang mohonkanlah agar cahaya ilahi menjadi penyembuh, bukan hanya untuk peristiwa yang dialami ini, tetapi juga untuk luka-luka lama yang telah dibuka oleh kejadian ini. Ingatlah bahwa terkadang tangan yang menyakiti sebenarnya menyentuh luka lama yang sudah berdarah sebelumnya. Allah tidak hanya ingin menutup pintu yang merugikan itu, Ia juga ingin memperkuat engsel-engsel hati agar hati dapat bertahan, menemukan kesembuhan, dan ketika terbuka lagi, hanya terbuka dengan hikmah. Kesedihan yang melelahkan ruh itu harus diserahkan kepada cahaya penyembuhannya. Pujian-pujian palsu yang mengherankan, kedekatan-kedekatan palsu yang menyempitkan jiwa, keheningan-keheningan disengaja yang memotong napas. Manusia tidak diciptakan untuk ikatan-ikatan yang membatasi cahayanya atau yang membuatnya merasa harus mendapat persetujuan dari mereka. Ketika pikiran terus membawa adegan-adegan masa lalu, ingatlah hikmah Ibnu Arabi ini. Setiap kenangan yang tidak diambil pelajarannya akan berubah menjadi penjara nafsu. Setiap keraguan yang muncul di pikiran harus dijawab dengan tekad dan kejernihan. Aku berada di bawah perlindungan ilahi. Dengan izin Tuhanku, aku merdeka. Aku tidak akan kembali ke pintu yang telah tertutup itu. Persoalannya bukan menyangkal rasa sakit, melainkan mencegah rasa sakit itu mengendalikan keputusan-keputusan di masa depan. Kini kalimat ini harus diucapkan dari dalam. Pembimbingku bukan lagi ketakutan masa lalu, melainkan kesetiaanku kepada jalan baru yang telah Allah bangun untukku. Oleh karena itu, kini dengan niat yang terbuka, langsung, dan datang dari hati, berlindunglah kepada Tuhan dengan doa ini. Ya Robku, dengan namamu yang maha tinggi, aku berlindung kepadamu dari segala niat palsu yang menciptakan kebingungan padaku, dari pandangan jahat, dan dari orang-orang yang hatinya rusak. Bebaskan hatiku dari ikatan-ikatan yang merugikanku. Jagalah aku dari kejahatan orang-orang yang berusaha memanfaatkanku. Kompensasikanlah dengan rahmat-Mu keputusan-keputusan keliru yang aku buat dengan kelalaian atau perasaan kosong. Aku menerima Engkau dan kebenaran-Mu sebagai satu-satunya penjaga hatiku. Aku menutup semua pintu yang tidak Engkau buka, dan aku berjalan di jalan-jalan yang telah Engkau siapkan untukku. Aku menyerahkan orang yang telah menyakitiku kepada keadilan ilahi-Mu, tanpa terhubung kembali pada kerusakan yang ia berikan padaku. Aku melangkah maju di bawah perlindungan-Mu dan para malaikat hafazah. Perhatikanlah baik-baik apa yang dilakukan doa ini. Doa ini mengembalikan keadilan kepada pemilik sejatinya, yaitu Allah. Ia melindungi ruh dari siklus balas dendam yang beracun dan mengembalikan kemampuan untuk kembali bisa mempercayai tanpa kehilangan kesadaran. Pengampunan
atau penyerahan kepada Allah di sini tidak berarti langsung pergi dan berdamai dengannya. Ini berarti memutus benang-benang tak terlihat yang mengikat manusia pada kisah gelap orang lain. Di tempat ikatan-ikatan itu diputus, angin rahmat Allah mulai berhembus kembali, dan dalam waktu dekat tanda-tanda pembangunan dan pemulihan spiritual itu akan dirasakan dalam kehidupan. Pikiran-pikiran yang terperbarui, undangan-undangan baru yang selaras dengan tujuan penciptaan, persahabatan-persahabatan yang menambah nilai, keheningan-keheningan damai yang tidak lagi menciptakan kesempitan batin, dan tempat-tempat yang penuh kehidupan akan bermunculan. Inilah manifestasi cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Janganlah terburu-buru untuk memetik buahnya, namun rawatlah akar-akarnya dengan baik. Setiap bibit yang disiram oleh air kebenaran pasti akan berbunga pada waktunya. Jika jalan itu suatu saat bersilangan kembali dengan orang itu, kejadian tersebut tidak boleh didramatisasi. Kembalilah dengan wibawa dan harga diri. Kata-kata singkat, batasan-batasan yang sangat jelas, sikap yang tenang, namun tidak tergoyahkan. Manusia bukan berada di ruang sidang, melainkan dalam sebuah perjalanan suci. Orang yang memulai perjalanan tidak menyerahkan peta yang dipegangnya kepada orang yang berdiri di tepi jurang. Konsistensi berbicara lebih keras dari segala kata-kata yang diucapkan, dan ketenangan mendalam di dalam diri adalah bukti terbesar bahwa seseorang berada di tempat yang benar. Kini saatnya untuk memberkahi kembali cinta dan energi, untuk mendedikasikan diri sepenuhnya kepada Allah. Kekacauan itu berusaha menyandera perhatian dan menggunakan kekosongan emosional. Batin itu seperti kompas. Namun Allah kini sedang mengembalikan semua kekuatan ke tatanan semula. Pikiran yang jernih untuk berpikir terang. Hati yang murni untuk dapat mencintai tanpa kehilangan diri sendiri. Tangan yang rajin untuk berkarya dengan fokus pada tujuan. Dan kaki yang kuat untuk berjalan dengan ketekunan. Produktivitas akan kembali tanpa kekhawatiran yang mencekik. Iman akan kembali bersemi tanpa menjadi pertunjukan, dan kegembiraan akan berakar di hati tanpa membutuhkan persetujuan orang lain. Inilah kedewasaan, menjadi kokoh dan utuh di tempat yang dulu pernah hancur berkeping-keping. Jika keraguan-keraguan menghinggapi, ingatlah ini. Karunia ilahi bukanlah alasan untuk jatuh, melainkan dukungan terbesar untuk bangkit ketika jatuh. Jika tersandung oleh kenangan-kenangan lama itu, ulangilah kebenaran ini. Aku tidak berutang pada perhitungan yang telah Allah hapuskan dan batalkan. Mengucapkan kebenaran ini adalah sebuah disiplin yang membangun kembali ruang-ruang spiritual yang telah diduduki oleh prasangka-prasangka tak berdasar. Kini hari esok yang akan datang harus dipersembahkan kepada Allah. Kehidupan harus dibayangkan seperti rumah hati. Kamar-kamarnya telah terventilasi. Cahaya ilahi memenuhinya dari jendela-jendelanya. Pintu-pintunya terbuka dan tertutup tepat pada waktunya. Siapa yang akan memasuki rumah itu harus dikelola dengan hikmah yang mendalam. Hanya mereka yang menghormati tatanan ilahi itu yang boleh diizinkan masuk, dan hati yang indah yang telah Allah amanahkan itu harus dijaga. Niatkan ini kepada diri sendiri. Biarlah kebenaran ilahi menjadi penjaga di pintu hatiku. Biarlah cahaya petunjuk menunjukkannya kepadaku sebelum bayangan apapun semakin membesar. Biarlah impian-impianku sejajar dalam barisan harapan, dan setiap rencana yang aku buat bukan untuk menutupi kekurangan nafsuku, melainkan menjadi manifestasi dari napas yang telah Allah tiupkan kepadaku. Biarlah malamku menjadi istirahat sejati, dan pagiku menjadi arah baru yang penuh berkah. Jika kebenaran itu jatuh ke hati seperti petir, terimalah dengan wibawa tanpa membesar-besarkan kejadian. Jika ia datang seperti angin sepoi-sepoi, percayailah dengan tawakal yang sama. Allah terkadang berbisik dengan lembut agar mukjizat-mukjizat terbesar
tidak terganggu. Dalam kedua kondisi itu, hasilnya sama. Segalanya pada tempatnya. Langkah-langkah kokoh, jiwa dalam ketenangan mutlak. Manusia bukan lagi tawanan dari tanda-tanda yang membingungkan itu. Ia adalah penjaga tanda-tanda kebenaran yang jernih itu. Kebenaran telah menjadi pintu baru yang dimasuki jika huzur adalah jalan keluar. Allah tidak hanya ingin agar kebenaran ini diketahui, Ia juga menghendaki agar kehidupan selanjutnya dijalani dengan kesadaran yang sama sekali berbeda. Kini, ukirlah 3 hikmah berharga ini ke dalam hati, seperti 3 pedoman yang akan dibawa dalam hati. Aku menghormati kebenaran, namun tidak pernah memberi makan luka nafsuku. Aku menutup pintu-pintu yang salah dengan ketenangan yang agung. Aku membuka jalan-jalan yang benar dengan tujuan yang luhur. Aku melangkah lebih ringan di jalanku, karena aku tahu bahwa Tuhanku telah sejak lama mengambilku di bawah perlindungannya. Wassalamualaikum.